Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 agama di IK. Di sini saya akan menerangkan tentang KD 3.2, yaitu tentang isti'aroh dan pembagiannya, agar anak-anak memahami apa yang dinamakan isti'aroh dan mengetahui nama-nama isti'aroh, karena di dalam Al-Quran banyak sekali isti'aroh. Sebelum belajar, marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau sudah punya buku, lihat di buku ini, buku pegangan, yaitu buku tentang terjemah balaghah bagi pemula, halaman 92 sampai halaman 103. Ya, ini halaman 102, yaitu bab isti'aroh, dan nanti ada pembagiannya. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang isti'arohnya sendiri. Ya, kalau yang kemarin pembagian majas, sekarang isti'aroh baik definisi, rukun, dan pembagiannya. Nah, definisinya isti'aroh kemarin adalah majas, berarti tetap harus hafal tentang majas, yaitu lafadz yang digunakan tidak pada arti semestinya dan ada hubungan musyabahah. Hubungan musyabahah, ingat, berarti aslinya adalah bab tasbih. Rukun-rukunnya, isti'aroh rukunnya adalah harus ada musta'arlah. Musta'arlah kalau bab tasbih namanya musyabahnya. Harus ada musta'ar minhu. Musta'ar minhu kalau bab tasbih kemarin adalah arti dari musyababi, berarti lafadz yang maknanya. Kalau musta'ar adalah lafadznya musyababi, lafadznya itu namanya musta'ar. Nah, sekarang bab pembagian dari isti'aroh, aksamuha, ya, ini arkanuha. Sekarang aksamuha, pembagian isti'aroh ini ada 3 pembagian. 1. Isti'aroh bidzikri ahadi torofaihi. Isti'aroh menurut disebutkan salah satu torofnya. Torof kemarin adalah musyabah atau musyabahbinya. Jadi mungkin yang disebutkan itu musyabahnya saja atau mungkin musyabahbinya saja. Yang pembagian yang kedua adalah tibari asli lafdhiha, menurut lafadz yang digunakan. Yang digunakan oleh isti'aroh itu lafadz aslinya apa? Apa kalimat isim, apa kalimat fi'il, apa kalimat huruf. Nah, itu nanti pembagiannya ada asliyah dan ada tabi'iyah. Yang ketiga, menurut malaimiha, sesuatu yang sesuai dengan musta'ar itu, yang lafadz yang dipakai isti'aroh itu ada dibagi 3. Kalau sesuatu yang disebut itu sesuai dengan musyababi, namanya murasyakha nanti. Kalau sesuai dengan musyabaha, namanya mujarroda. Kalau enggak ada malaim atau keduanya disebut namanya mutalaqo. Untuk kali ini saya hanya menerangkan tentang pembagian dari isti'aroh menurut disebutkan salah satu torofnya. Contohnya tetap yang saya terangkan kemarin, yaitu musorroha. Ada 2, musorroha dan makniyah. Dinamakan musorroha adalah masurriha fiha bilafdil musabbabi. Adalah isti'aroh yang di dalamnya menyebutkan lafadznya musabbabi. Ya. Jadi lafadznya musabbah, kemarin bab isti'aroh umpamanya, ya, bab tasbih. Bab tasbih kemarin rukunnya ada 4. Ya, rukunnya ada 4, yaitu harus ada musabbah, harus ada musabbabi, harus ada adatut tasbih, harus ada wajhus sibhi. Nah, rukunnya tasbih kemarin ada 4. Ya. Kalau ini dibuang kemarin tinggal 2, namanya tasbih bali.
Tapi kalau ini cuma musabbah atau musabbabih saja yang disebutkan, maka namanya adalah bab isti'aroh. Nah, contoh tadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dzulumati ilan nur. Lah, lafaz dzulumat ini tadi adalah isti'aroh. Isti'arohnya tadi arti hakikinya adalah gelap. Ya. Arti majasnya adalah kesesatan. Jadi aslinya adalah litukhrijan nasa minad dzulumati, ya, minad dolali kadulumati li adamil hidayati fi adamil hidayati. Jadi aslinya lafaz dulumat kalau kita keluarkan jadi bab tasbih, aslinya kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dolali kadulumati fi adamil hidayati. Jadi lafaz ad-dolal ini namanya musabbah, ad-dulumat namanya musabbabi, kafnya namanya adat, fi adamil hidayati namanya wajah sibi. Ini kalau bab tasbih kemarin. Dibuang wajah sibihnya, dibuang adatnya. Kalau tinggal dua namanya tetap tasbih balik, tapi ini juga dibuang dolalnya. Tinggal satu yaitu lafaz dulumat. Itulah yang dinamakan isti'aroh. Karena lafaz dulumat ini musabbabi, maka dinamakan musorroha. Ya, dinamakan isti'aroh musorroha. Lah dolal ini adalah namanya musta'arlah. Artinya lafaz dulumat, lafaz dulumat artinya namanya musta'ar minhu, sedang lafaz dulumat sendiri dinamakan musta'ar. Sama dengan lafaz an-nur. Ya, lafaz an-nur di situ aslinya adalah ilal huda kanuri fi hidayati, aslinya gitu. Jadi keluar dari kesesatan menuju ke hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah seperti cahaya. Dalam apa? Dalam sama-samanya ada hidayah dari Allah. Loh, lafaz ini musabbah, ini ada tasbih, ini musabbabi, ini wajah sibi, dibuangi semua, tinggal an-nur saja. Ini juga namanya isti'aroh musorroha. Jadi lafaz kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dzulumati ilan nuri itu ada dua isti'aroh, yaitu lafaz ad-dulumat dan lafaz an-nur. Lah, karena dulumat dan an-nur ini keduanya sama-sama dalam bab tasbih aslinya musabbabi, maka di sini dinamakan isti'aroh musorroha. Yang kedua adalah makniya. Definisi dari makniya adalah makhudhifa fiha al-musabbabi wa rumiza bisyai'in min lawazimihi, yaitu isti'aroh yang di dalamnya membuang musabbabi tapi dirumuskan dengan sesuatu yang menjadi keistimewaannya. Contohnya adalah wa ayat Al-Quran wahfid lahuma janahadulli minar rahmati. Lafaz wahfid lahuma janahadulli minar rahmati artinya wahfid andap asoro siro lahuma maring abawaika wong tuwa loro sira janahadulli ing ngrandahaken koyok suwiwi minar rahmati saking rahmat. Di sini terjadi isti'aroh adalah pada lafaz janahadulli. Asli dari janahadulli adalah wafid lahuma ngerenano siro kepada kedua orang tua, hendaklah kamu merendahkan diri kalau ada orang tua, adullah seolah-olah kamu itu adalah orang yang hina. Seperti apa?
katoiri, aslinya gitu, seperti burung. Lah, seperti burung itu bisa merendahkan diri. Kalau ada orang tua, jalannya nggak boleh lurus, harus pundaknya dimiringkan. Lah itu cara merendahkan diri ketika berjalan di depan orang tua. Lah, bisa memiringkan pundak ini sama dengan to'ir. Ini aslinya musabbah. Ini musabbabi, ini adat, ini adalah musabbabihnya. Ada wajahnya dibuang, adatnya dibuang, tinggal dua, adul sama atoir. Kemudian musabbabi dibuang, tapi di sini warumiza bisai'in min lawazimi, disebutkan sesuatu yang menjadi keistimewaannya musabbabi. To'ir itu punya keistimewaan di antara makhluk-makhluk yang lain, yaitu punya sayap. Bahasa Arabnya sayap adalah janah. Lah, kemudian lafaz janah diidhofahkan, dijadikan mudhof, dan musabbah dijadikan mudhof ilaih menjadi janah hadulli. Loh, membuang musabbabi hanya menyebutkan lawazimnya tok. Ya, berarti yang ada adalah lafadznya musabbah. Karena musabbabnya dibuang. Kemudian lawazimnya musabbabe disebutkan, itu adalah yang dinamakan makninya. Jadi isti'aroh menurut menyebutkan salah satu torofnya, ada yang tadi dinamakan musorroha. Jika yang disebutkan hanya lafadznya musabbabi, ini lafadznya dulumat sama nur. Yang kedua dinamakan makniya. Jika yang musabbabi hanya disebutkan keistimewaannya saja, yang ada di sini hanya lafadznya musabbah. Ini lafadznya musabbah adulli. Ya, janah ini adalah keistimewaan dari musabbabi. Itulah yang dinamakan isti'aroh makniya. Jadi pembagiannya tadi ada 3. Menurut salah satu torofnya, hanya yang saya terangkan itu dulu dibagi 2, musorroha dan makniya. Sedangkan yang menurut asli lafadznya sama menurut malaimnya belum saya terangkan, yaitu pada ketemu yang akan datang. Sekian dulu dari kami. Semoga anak-anak cepat paham dan bermanfaat, bisa membaca Al-Quran, merenungi maknanya, mana yang ada isti'aroh dan mana yang tidak ada isti'arohnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.